Baiklah, saya akan mereview materi pada pertemuan 11 mengenai investasi pada sekuritas utang. Jadi, instrumen keuangan itu terdiri dari beberapa macam jenis. Yang pertama itu adalah aset keuangan, yang terdiri dari kas, piutang wesel, investasi pada saham, investasi pada obligasi, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah liabilitas keuangan, yang terdiri dari obligasi, hutang wesel atau notes payable, hutang hipotek, notes payable, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada instrumen ekuitas, yang terdiri dari saham. Nah, saham ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Kemudian ada aigo saham, return earning, dan saham treasury. Kemudian yang keempat itu adalah sekuritas derivatif, yaitu sekuritas turunan. Kemudian yang terakhir adalah lindung nilai. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan jadi investasi itu termasuk ke dalam aset keuangan. Jadi kita akan membahas mengenai instrumen keuangan yang pertama, yaitu tentang aset keuangan. Nah, jadi aset keuangan itu ada investasi. Jadi investasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah investasi pada sekuritas utang, dan yang kedua adalah investasi pada sekuritas ekuitas. Nah, investasi pada sekuritas utang yaitu adalah investasi pada obligasi. Nah, investasi pada sekuritas ekuitas yaitu investasi pada saham. Nah, kedua investasi ini yaitu investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas itu merupakan bagian dari instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Nah, jadi instrumen keuangan ini itu diatur oleh PSAK 50 yaitu tentang penyajian, kemudian PSAK 55 yaitu pengakuan dan penilaian, kemudian PSAK 60 yaitu pengungkapan, dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Kemudian itu ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman atau utang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian ada akuntansi untuk aset keuangan. Yang pertama adalah akuntansi pada saat aset keuangan itu diperoleh. Yang kedua, akuntansi pada saat aset keuangan dinilai untuk disajikan pada laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas yang pertama, mengenai akuntansi untuk aset keuangan, yaitu akuntansi pada saat aset keuangan diperoleh. Jadi kategorinya itu adalah fair value, true profit or loss securities. Maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan, tidak boleh digabungkan dengan harga belinya. Tapi kalau kategorinya adalah yang harus dimiliki pada jatuh tempo, bersedianya untuk dijual ataupun pinjaman dan utang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset keuangan itu digabungkan menjadi harga perolehan. Kemudian pengukuran setelah perolehan awal. Untuk kategori yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal adalah berdasarkan nilai wajar. Kategori dimiliki pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awalnya menggunakan harga perolehan yang diamortisasi.
Kemudian kategori pinjaman dan piutang biasanya akan dinilai ketika kita mau menyajikan dalam laporan keuangan sebesar harga perolehannya. Kemudian ada penurunan nilai aset keuangan. Itu ada beberapa kategori. Kalau kategori pertama itu penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga aset keuangan. Nah, kalau kategori 2, 3, dan 4, 2, 3, 4 dan lainnya itu penurunan nilainya harus melalui pengujian atau melalui impairment test. Terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya. Kategori yang pertama yaitu adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi akan dicatat dengan akun unrealized gain or loss income. Kemudian kategori yang keempat yaitu available for sale, maka akun yang dicatat adalah unrealized gain of loss equity. Penyajian efek pada SAK etap itu berkaitan dengan penyajian ketika pengukuran setelah perolehan awal berupa perbedaan nilai perolehan dengan nilai wajar. Laba yang sudah direalisasi. Akuntansi penjualan aset tetap, misalnya perusahaan memiliki aset tetap yang nilai bukunya $100. Kemudian dijual hari ini dengan harga $120, maka $20-nya akan diakui sebagai keuntungan penjualan aset tetap atau sudah terrealisasi. Kemudian laba yang belum direalisasi yaitu tentunya adalah nilai tercatat aset tetap perusahaan adalah $100, tetapi perusahaan itu memutuskan akan menilai aset tetap tersebut berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar dari aset tetap itu ternyata sudah naik menjadi $105, maka selisihnya adalah $5-nya itu akan diakui sebagai unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Kemudian ada investasi pada instrumen keuangan, yaitu perusahaan diasumsikan sebagai pihak yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan Mandala menerbitkan obligasi dengan nilai nominal adalah $100 sebanyak 1 juta lembar dan obligasi ini dibeli oleh perusahaan kita. Perusahaan Mandala keuntungannya adalah diakui sebagai utang obligasi, kemudian berkewajiban membayar bunga secara periodik dan mencatat adanya beban bunga. Kemudian keuntungan obligasi kita yaitu diakui sebagai investasi pada obligasi, kemudian menerima pembayaran bunga secara periodik, kemudian yang ketiga adalah mencatat adanya pendapatan bunga. Kemudian investasi pada obligasi yang pertama itu adalah daftar amortisasi tetap dibuat dengan menggunakan metode bunga aktif. Yang kedua, mengakui adanya bunga yang diterima. Yang ketiga, adanya pengakuan pendapatan bunga untuk bunga yang diterima secara periodik. Yang keempat adalah nilai tercatat dari investasi pada obligasi. Aturan instrumen keuangan aset keuangan ini memiliki aturan terkait relaksifikasi. Yang pertama adalah aset keuangan itu diukur melalui nilai wajar, melalui laba rugi, tidak boleh direlasifikasi ke available for sale maupun sebaliknya. Yang kedua adalah aset keuangan itu diukur melalui nilai wajar, melalui laba rugi, direklasifikasi menjadi held to maturity, tidak diperbolehkan. Yang kedua, aset keuangan itu diukur melalui nilai wajar, melalui laba rugi, direklasifikasi ke low dan receivable diperbolehkan. Kemudian yang keempat, available for sale direklasifikasi menjadi
allowance dan receivable diperbolehkan secara standar. Yang kelima, available for sale diizinkan jika ada perubahan intens untuk menjadi held to maturity. Yang keenam, held to maturity diizinkan menjadi available for sale namun harus mematuhi tinting rule. Baiklah, cukup sekian materi mengenai investasi pada sekuritas utang yang saya review. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.